keluarganya, Wak. Mereka kan pasti mikirnya setelah nunggu lama nih 14 tahun akhirnya keajaiban itu terjadi ya kan. Tapi ternyata enggak. Alhasil mereka pun kembali melanjutkan perawatan Pangeran Al-Walid seperti biasa. Nah, fast forward ke tahun 2025, Wak, di tanggal 18 April kemarin, pihak keluarga kembali mendekor kamarnya Al-Walid. Kali ini momennya spesial karena itu adalah ulang tahun pangeran yang ke-36 tahun. Ulang tahunnya berlangsung dalam sunyi, cuman ada beberapa orang terkasih aja yang berkumpul di kamarnya. Dan di hari itu mereka tidak merayakan yang gimana-gimana, Wak ya. Mereka nganggap itu cuma sebagai pengingat kalau kehidupan sang pangeran masih berjalan, nah kayak gitu. Jantungnya berdetak dan Allah masih ngasih dia nyawa. Meski mereka nggak bisa berbincang langsung dengan Al-Walid, Wak, tapi pangeran Al-Walid masih bersama mereka. Jadi ini tuh adalah berkah yang selalu keluarga Al-Walid atau mereka syukuri. Harapannya semoga mereka masih punya banyak waktu untuk bersama-sama. Dan sayangnya takdir berkata lain, setelah tidur panjang selama 20 tahun, pada tanggal 19 Juli 2025 kemarin, Pangeran Al-Walid pun akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir. Kabar duka ini pun disampaikan pertama kali sama siapa? Sama bapaknya, Pangeran Khalid bin Talal, lewat postingan di akun X. Pangeran Khalid bin Talal mengunggah foto Pangeran Al-Walid dengan caption, sedih ini captionnya, dengan hati yang beriman pada takdir Allah dan kebesarannya, dengan penuh rasa duka yang mendalam, kami berkabung atas wafatnya putra kami tercinta, Pangeran Al-Walid bin Khalid bin Talal bin Abdul Aziz Al Saud. Semoga Allah merahmatinya. Pangeran Al-Walid dimakamkan keesokan harinya di tanggal 20 Juli tahun 2025 di pemakaman Al-Wud, Riyadh. Lalu sekitar seminggu setelah dikubur di tanggal 26 Juli 2025, Pangeran Khalid bapaknya kembali memposting lagi foto di akun X, yaitu foto dirinya yang sedang mengusap gundukan makam Pangeran Al-Walid dengan caption yang sangat menyentuh. Dia bilang, "Wahai kekasihku Al-Walid, aku merindukanmu. Hari ini Jumat sebelum maghrib, aku, saudara-saudaramu, kerabatmu, beberapa ulama, orang terdekat, dan para pemuda yang dulu pernah merawatmu di rumah sakit sudah menziarahimu. Allah telah memberi kami kehormatan untuk merawat dan mendampingimu selama 20 tahun dalam kondisi tak sadarkan diri. Maafkan kami bila ada kekurangan dalam hakmu. Kamu adalah amanah yang kami peluk erat. Kami tidak punya kuasa untuk melawan ketentuan Allah. Aku bersumpah akan terus mengenangmu. Aku yakin seluruh dunia, umat Islam, dan khususnya rakyat Saudi akan terus mendoakanmu setelah kepergianmu. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan ridhonya untukmu, mengampunimu, menyayangimu, dan menempatkanmu di surga tertinggi Firdaus tanpa hisab bersama Rasulullah SAW. Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung agar engkau dihitung sebagai syahid dan pemberi syafaat bagi ayahmu, ibumu, saudaramu, keluargamu, dan para pencintamu. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Sedih. Itu kata bapaknya, Wak. Sedih ya. Oke, jadi gitu ceritanya, Wak. Dengan ini berakhirlah kisah sang pangeran tidur. Meski jasadnya sudah dikubur, tapi kisahnya tidak akan pernah dilupakan sampai kapanpun. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah dari The Sleeping Prince from Arab Saudi, Pangeran Al-Walid. Kisahnya memang nggak panjang, Wak ya, tapi menyentuh kali ya. Aku selalu merinding kali setiap kali ingat kalau masa yang dihabiskan sama Pangeran Al-Walid dalam keadaan koma itu ternyata lebih lama dari masa ketika dia sadar. Bayangkan kalian, dari 36 tahun hidupnya, dia cuma sadar selama kurang lebih 16 tahun. Sedangkan 20 tahun sisanya full koma. Aku jadi penasaran, Wak, selama 20 tahun itu rohnya kemana, Wak ya? Kan dia masih hidup nih, berarti rohnya kan belum ke alam barzah, sorry. Tapi di sisi lain dia juga nggak lagi menjalani kehidupan di alam manusia. Dia kemana? Apakah dia mengembara di alam bawah sadar atau kemana gitu? Ya Allah, alam itu adalah rahasia ilahi. Tapi kalian boleh komen ya di bawah kalau yang tahu soal itu nih, kira-kira rohnya kemana? Yang paham boleh ditambahin kolom komentar di bawah. Dan juga salah satu yang paling menonjol dari kisah ini tentunya peran dari keluarga, khususnya sang bapak, Wak, Pangeran Khalid. Mantep. Pangeran Khalid ini selalu dengan sabar merawat, mendampingi, dan juga menjadi garda untuk Pangeran Al-Walid. Secinta itu deh sama anaknya, Wak. Bahkan kalian tahu kan,
apa username akun X-nya? Allah_cure_Didi alias Allah sembuhkan Didi. Dan by the way nih Wak ya, buat kalian yang bertanya-tanya kok sepanjang cerita ini ibunya nggak pernah muncul Nadia, itu bukan karena ibunya nggak ada Wak. Sebagaimana tradisi di kerajaan mereka, kaum perempuan itu lebih banyak bergerak di balik layar. Memang mereka memang jarang muncul di depan kamera. Tapi di sepanjang cerita ini ibunya ada kok, ada, dan pastinya ibunya juga terpukul waktu tahu anaknya berpulang. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan semoga Pangeran Al-Walid mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.